Hello Men's Mania, welcome to Victory for History bersama saya James. Dan ini adalah tempatnya kita ngobrol dan santai bareng orang-orang yang keren, yang pastinya punya cerita yang inspiratif dan seru buat kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang cukup spesial. Dia adalah seorang presenter, seorang sportcaster, dan juga seorang pemain sinetron yang sudah cukup punya nama di industri hiburan Indonesia. Siapa dia? Ini dia profilnya. Halo Mas James. Halo, apa kabar Mas James juga? Iya, ini kita namanya sama nih, James dan James nih hari ini. Apa kabar Double nih? G, sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Yes. Ini thank you banget udah datang ke Victory for History di acara di Men's Daily. Dan pertama-tama mungkin untuk Men's Mania di rumah mungkin pengen tahu nih siapa sih James Leoren Purba ini lebih Wow. jauhnya. Wow. Silakan lo. Tapi thank you juga nih untuk Men's Daily Men's ya, Daily, yes. udah having me. Ini pengalaman yang seru juga pasti karena ketemu host yang namanya juga sama, Iya, James ya. Anyway, kalau ngomongin awal karir ya, Awal karir gue boleh ya langsung ke atau awal karir, perjalanan boleh, ya. Oke. perjalanan karir. Sebetulnya sederhana karena memang saya dari keluarga yang sederhana, dari Sleman yang ada di daerah istimewa dari Sleman. Yogyakarta Oke, ya. oke. Kemudian punya mimpi kemarin sore gitu yang pingin ke Jakarta kayaknya seru deh gitu. Oke. Tapi memang pas dari Sleman ke Jakarta itu emang sudah bercita-cita ingin jadi seorang presenter kah atau Enggak sama sekali. Jadi dari sebetulnya. sana ya anything lah kita ke Jakarta dulu. Iya gitu. iya iya. Jadi memang mungkin bisa aku gambarin mungkin dulu belum punya bayangan di Jakarta seperti apa. Memang sempat kepikiran kalau seandainya kayaknya ke Jakarta seru, asik dan mungkin aku bakal ngerasain tantangan yang berbeda gitu. Cuman memang kalau untuk awalnya banget justru pengen jadi pemain bola. Oh iya. Iya. Awal pengen jadi pemain bola. Terus karena memang berhubung pada saat itu penolakannya dari keluarga pastinya. Karena lu mau ngapain jadi pemain bola. Tapi maksudnya pas dari Sleman itu sudah pernah masuk sekolah bola kah? Pernah. Sempat. Jadi SMP sempat ikut salah satu SSB gitu di kota Jogja. Cuman baru 3 kali latihan terus tiba-tiba langsung asma. Jadi memang sekelumit kisah dulu yang memang masih belia ya, 12 tahun, pengen punya mimpi untuk jadi pemain bola, di-provide, puji Tuhan memang pada saat itu di-provide, tapi ternyata memang kondisi fisik nggak cukup mumpuni, tidak mendukung. Akhirnya di SMA sih, sebetulnya di SMA itu semuanya berubah karena satu dan lain hal, tapi memang di SMA kelas 1 mulai tekun untuk bisa dibilang ikut-ikutan modeling gitu, ikut-ikutan modeling. Kemudian di sekolah kebetulan juga ada teater dan aku ikut juga. Memang pada saat itu mungkin lebih terpaksa ya karena dibutuhkan peran yang memang looks-nya bule gitu. Dan ternyata memang pada saat itu di satu angkatan yang kelihatannya parasnya mirip-mirip bule, aku gitu. Jadinya disuruh ikut teater. Lalu casting di sana jadi figuran, foto-foto model kayak gitu-gitu, bisa nabung. Terus kemudian pas udah ada tabungan gitu, ya biasalah dulu tabungan juga nggak besar-besar banget kan. Terus coba nekat buat casting ke Jakarta, gitu. Itu dari sana casting ke Jakarta itu sendiri atau ditemenin siapa? Bermulanya dari ikut Aneka Yes. Jadi awal banget itu 2011. Aneka Yes ya? Aneka Yes. Dulu masih ada, sekarang udah nggak tahu deh, kayaknya terakhir 2016 tuh 2017 gitu ya. 11-an gitu. Iya. Terus aku bersyukur banget sih, tapi aku bisa aku bilang sangat beruntung pada saat itu karena keterima di salah satu ajang kalau sebutannya itu pageant ya. Legendaris Aneka Yes. Yang dimana memang dulu aku nggak tahu sama sekali Aneka Yes apa ya, jadi kudet banget. Cuman pada saat itu ketemulah sama salah satu, mungkin bisa aku gambarin dia itu adalah founder dari Aneka Yes. Jadi memang nggak ada yang kebetulan.
Mas James. Jadi pada saat itu ketemu di Galleria Mall Jogja, ada event Aneka Yes, dan aku nemenin temen lah pada saat itu. Terus tiba-tiba aku didatengin sama wartawannya Aneka Yes gitu. Dan dia minta aku untuk stay karena bosnya mau ketemu gitu katanya. Oh, padahal di situ niatnya memang bukan buat ikut atau nemenin aja? Nggak, cuma nemenin teman. Nemenin doang. Ya. Terus kemudian ada coincidence ya. Iya makanya. Terus tiba-tiba didatengin sama namanya Mbak Vivit. Aku masih ingat banget tentunya sampai sekarang ini karena aku selalu percaya selalu ada yang namanya 5 menit berharga dan bisa mengubah segalanya. Dan pada saat itu memang obrolannya nggak panjang, mungkin 5 menit pas. Karena pada saat itu Mbak Vivit dia datengin aku, kenalan, dan dia nggak tahu kenapa ya dengan apa yang dia sampaikan itu sangat mengconvince aku untuk yuk ikut ke Jakarta, ikut Aneka Yes cover boy pada saat itu. Dan aku tunggu ya di Jakarta, gitu. Dan dari situ aku baru tahu, oh ada ya ternyata cover boy, oh ada ya tabloid Aneka Yes. I never know. I never know. Jadi clueless banget. Cuman setelah aku dapetin ajakan itu, akhirnya aku mulai berlatih untuk sebetulnya sederhana berlatihnya ya apa sih yang memang aku harus butuhin sebagai seniman, sebagai model pada saat itu, karena aku rasa juga sebetulnya aku masih newcomer banget, dan tiba-tiba ada ajakan seperti itu walaupun memang sebetulnya aku harus mengikuti jalur audisi. Tapi puji Tuhan aku masuk ke 40 besar, dan di saat masa karantina itu sih sebetulnya yang memang aku dapat pengalaman baru, akhirnya terbuka juga cakrawala yang baru. Dan dari situ sebetulnya cerita aku di awal kalau kelihatannya ke Jakarta seru deh. Nah dari situ semuanya. Nah waktu itu karantinanya tuh berapa lama tuh James? Karantinanya 1 minggu, Mas James. 1 minggu yang ya terbilang singkat, tapi ternyata memang full banget yang aku dapetin di sana. Termasuk salah satunya mungkin yang penting dan sangat-sangat mengubah pola pikir ya sebetulnya. Saat aku dapet wawasan public speaking. Karena kan ketika aku ikut Aneka Yes, aku baru kelas 1 SMA. Dan kemudian masih belum tahu yang namanya gimana sih jadi entertainer yang baik dan benar. Orang banyak. Ya, public speaking yang baik dan benar itu seperti apa? Karena kan memang yang aku pelajari selama aku di Jogja itu kan lebih jadi ada satu agensi gitu yang memang aku ikut di sana, namanya Samurai Pro di Jogja. Dan memang pada saat itu dalam masa pendidikan di agensi itu ya lebih ditekankan untuk jadi model. Dari atas ke bawah, dari cara jalan, dari pose dan lain sebagainya. Nah sementara ternyata industri seni itu kan sangat luas. Betul, more than that. Kayaknya kalau gua cuman bisa modeling aja kayaknya masih belum cukup gitu. Tapi entah kenapa kok ya aku kepikiran gitu pada saat itu untuk pengen develop itu sih. Soalnya kan yang saya tangkap nih, dari seorang anak kecil yang bermimpi untuk jadi pemain sepak bola, jadi model itu kan cukup jauh ya. Itu kan mungkin ada shock gimana, aduh kok tiba-tiba kesini gitu ya, terus dapat knowledge baru dan segala macam. Itu kan pasti seru banget pengalamannya ya. Seru, puji Tuhan sih sebetulnya. Dan memang dari kecil Mas James sebetulnya dari kecil itu dulu mama sempat ikutin aku ke sanggar modeling juga dari kecil. Umur 4 atau 5 tahun lah. Setahun 2 tahun aku ikut di sanggar PAPMI di Jogja. Karena basically aku itu waktu masih umur 3-4 tahun ketika ketemu sama orang pemalu. Jadi mama ikutin aku ke sanggar tersebut. Dan ternyata memang ketika sudah selesai jadi malu-maluin. Cuman di lain sisi juga ternyata dewasa ini akhirnya aku menyadari bahwa ternyata betul adanya buah nggak jauh jatuhnya dari pohon gitu. Karena kebetulan papa kandung juga dia di pekerjaan dan di bidang yang sama. Seorang aktor juga ya. Walaupun memang dulu aku sangkal ya kayak gua nggak mau jadi bokap gue gitu. Tapi ternyata memang ada footstep yang
nggak semuanya, tapi ada footstepnya dia yang aku jajaki Iya, juga betul, gitu. betul. Nah, sekarang kan James ini dikenal sebagai sportcaster juga gitu kan, seorang presenter juga. Nah, gimana sih James Puji Tuhan. menyeimbangkan waktu untuk ngejalanin itu semua gitu? Sebetulnya aku sangat bersyukur dengan apa yang aku kerjakan, karena dari segi waktu juga sebetulnya fleksibel. Fleksibel ya. Kalau kita bandingin dengan jam atau waktu kerja stripping sinetron itu sangat berbeda banget. Artinya memang apa ya, ada ragam warna yang berbeda sih. Memang sportcaster adalah apa ya, biggest dream. Pada satu biggest dream. Tapi di lain sisi ternyata ketika aku menjalani pendidikan di Jakarta, jadi ada cerita juga aku dapat pendidikan di Jakarta, sifatnya seperti fellowship gitu, dari salah satu manajemen artis di Jakarta juga, dan sampai sekarang aku juga masih di situ. Tapi memang awal mulanya ada fellowship 6 bulan, dan di fellowship tersebut juga aku mendapatkan pembekalan di seni peran. Dan memang di saat aku masih di Jogja kan sempat ikut teater dan sempat ikut kelas-kelas acting gitu. Nah, di saat aku di Jakarta dan ternyata memang aku ketemu dengan orang-orang hebat di sana. Salah satunya adalah almarhum Didi Petet, almarhum Yayu Unru. Jadi ini regu kerja Didi Petet yang buat aku luar biasa banget, dan dari mereka lah aku jadinya mencintai seni peran. Mencintai seni peran. Jadi ketika memang aku sempat dihadapkan jadwal syuting sinetron, terus habis itu ada Euro pada saat itu 2021. Justru aku menikmati banget. Nggak tahu kenapa, aku menikmati banget. Walaupun mungkin istirahat cuma 3 jam. Istirahat cuma 3 jam atau bahkan juga nggak tidur sebetulnya. Karena katanya kan kalau masih muda hajar terus. Jadi memang pada saat itu aku menjalani rutinitas yang mungkin 1 minggu ya, 1 minggu 2 minggu seperti itu, dan no break at all gitu. No break at all. Dan aku nggak tahu kenapa juga nggak ngeluh, nggak tahu. Aku nggak ngeluh karena, nah ini dia. Karena aku punya tanggung jawab dengan manifestasi yang aku punya gitu. Karena kan kadang kita lupa ya di saat kita punya manifestasi dan ketika kita jalanin ternyata capek banget nih dan ngeluh gitu ya. Tapi aku ada momen dimana aku bertanggung jawab dengan apa yang aku sempat manifestasikan, dan apa yang aku jalanin ternyata memang itu plek ketiplek dengan apa yang aku bayangin sebelum aku tidur. Di 2020 atau 2021 pada saat itu. Jadi bagi waktunya, pengalaman itu memang sebetulnya nggak ada bagi waktu. Nggak ada bagi waktu sih, semuanya jalan gitu barengan. Justru malah tidurnya itu di lokasi. Di lokasi syuting sinetron. Aku baru bisa istirahat di sana. Pas nggak take, nyempetin istirahat sedikit. Tidur 30 menit. Nah, ada pertanyaan sebenarnya dari saya pribadi sih. Mungkin juga ini mewakili keingintahuannya Mensmania di rumah. Kalau misalkan disuruh milih nih, James, antara sportcasting sama seni peran atau pemain sinetron, pilih yang mana? Waduh, aku kalau manusia yang nggak bisa dihadapkan dengan pilihan seperti itu, mungkin karena modenya udah mode hustle kali ya. Jadi kalau saya bisa mah semuanya, tapi kalau untuk dipilih salah satu ya, untuk dipilih salah satu, sepertinya sportcaster sih. Sepertinya sportcaster. Karena itu lebih more of a dream come true gitu ya, mungkin ya. Iya, dan rasa, nah itu dia sih ya. Karena aku juga belajar seni peran, ngomongin rasa juga. Jadi di sportcaster aku lebih bisa merasakan hidup. Dalam artian merasakan hidup tuh karena apa? Karena passion ya. Passion kan sebetulnya ada suffernya, ada waktu yang juga aku harus bisa untuk sediain, karena kan sebagai sportcaster yang aku siapin materi nulis sendiri, begitu. Belum lagi juga jam standby 2 jam sebelumnya, dan yang pasti memang di saat aku ngelaluin itu ternyata aku menikmati. Gitu. Walaupun mungkin waktu untuk ketemu sama pasangan atau istri sekarang jadinya sedikit berkurang karena kan
dia kerja 9 to 5. Oke. Pulang akunya kerja seperti iya, itu, tapi iya. memang ya itu konsekuensi, tapi aku menikmati banget. Jadi ketika ada pilihan sportcasting atau acting, aku mungkin di sini aku menjawabnya adalah sportcasting karena as a sportcaster aku bisa menghidupi itu. Oke. Nah, balik lagi ke seni peran nih. Ya. Kan James pastinya udah memerankan beberapa, sudah main di beberapa sinetron lah mungkin ya. Puji Tuhan. Nah, peran apa sih yang paling berkesan buat James? Peran yang paling berkesan buat aku pribadi, jadi dari berapa ya? Yang pertama banget itu Tom Alkis, itu di series Bima Satria Garuda. Ada yang pernah nonton nggak itu? Aku jadi Tom Alkis di situ. Terus kemudian tukang ojek pengkolan ini jadi Benny, anak SMA. Oke. Terus kalau aku tahu sih, kemarin aku pernah jadi security juga di Dunia Terbalik. Betul. Ya? Jadi sempat Hugo Roman Picisan, barulah ketemu sama Rusli di Dunia Terbalik. Kalau seandainya yang paling berkesan, tidak lain dan tidak bukan adalah Rusli. Karena realisisnya adalah Rusli ini ketemu sama aku di era pandemik. Di era pandemi, di saat memang semuanya stop. Gak tahu kenapa ini project jalan terus. Dan aku termasuk paket yang baru di judul ini, Dunia Terbalik. Dan yang paling lama juga selama aku memerani beberapa karakter sebelumnya. 2 tahun kalau nggak salah, hampir almost 2 tahun aku di Dunia Terbalik bersama dengan Rusli ini. Jadi sangat berkesan dan banyak kemiripan yang aku temukan dengan aku pribadi dan tokoh Rusli ini. Jadi memang Rusli sangat berkesan buat aku. Oke, mantap. Nah, kalau sekarang kan seperti kita ketahui bersama kan dunia industri sudah sangat berkembang ya kan. Betul. Banyak sekali artis-artis pemain sinetron yang baru-baru, yang muda-muda gitu kan. Dan pastinya kompetisi antara pemain sinetron ini pasti kan lebih ketat gitu ya. Nah, kalau menurut James sendiri, bagaimana James menyikapi persaingan di industri hiburan saat ini? Aku sangat menikmati dengan persaingannya, katanya kan gitu ya. Persaingan yang ada, apalagi juga melihat yang muda-muda juga banyak. Betul. Belum lagi juga konten-konten creator yang memang bermula dari konten yang mereka buat dan pada akhirnya mereka bisa main film atau bahkan juga mendapatkan peluang untuk bisa mencicipi sinetron atau mungkin jadi host gitu ya. Justru aku menikmati aja sih sebetulnya. Tapi memang yang menjadi tantangan buat aku justru adalah untuk bisa melawan diri aku sendiri sih. Melawan diri, yang aku maksud di sini adalah gimana aku bisa untuk konsisten dengan apa yang aku jalanin. Karena kan memang aku sudah 13 tahun di industri ini dan masih panjang perjalanan. Dan aku juga sadar, aku yakini dengan pasti kalau memang di bidang yang aku kerjakan sekarang ini adalah bidang yang mungkin aku bisa artikan adalah hidup dan mati. Jadi aku rasa kalau misalkan menggambarkan visi ya, mungkin masih 10 tahun, 15 tahun lagi ke depan aku tetap masih di dunia ini. Ya mungkin kalau saya memang ada bidang lain yang aku kerjakan, itu side dish-nya. Tapi kalau untuk yang main course-nya tetap di industri ini karena aku sangat menikmati. Dan gimana aku tetap bisa untuk terus memaksa diri aku buat belajar hal-hal yang baru. Lalu yang terpenting lagi itu adalah attitude. Betul. Itu yang paling penting dan semoga aku bisa untuk terus menjaga attitude. Amin. Humble, pengen belajar, dan nggak pilih-pilih aja sih sebetulnya. Begitu. Mas James, wow, mantap sekali nih ya James, ini ceritanya, seru banget pokoknya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih tentang dunia sportcastingnya James nih ya. Tantangan terbesarnya tuh apa sih sebagai seorang sportcaster? Apakah kita harus nyari materinya yang harus sampai baca segala macam lah, terus tahu pengetahuan tentang sepak bola misalkan, semua olahraga kah, apakah gitu? Tantangannya adalah sebetulnya yang pasti sekarang pemainnya udah banyak, warnanya juga makin berwarna pastinya, karena
pada saat itu ketika aku apa ya? Jadi awal mulanya itu kan aku pingin jadi sportcaster itu di saat aku melihat senior-senior. Ya. Yang jadi tuntunan aku adalah Darius Sinathrya. Oh, Mas Darius Sinathrya ya. Mas Oke. Darius kemudian bertambah karena dulu aku sering nonton Indonesian Super League. Jadi aku melihat Rendra Suyono sampai pada akhirnya bisa ketemu dan dibimbing langsung sama Tio Nugroho. Jadi ada tiga tuntunan. Tiga ya oke. Ya. Karena kita 3 role model ya. betul, gitu ya. betul. Oke. Kita butuh tuntunan, kita butuh role model Ya. sebetulnya agar ada apa ya? Ada dinamo yang terus nyala gitu ya. kan. Karena kita perlu untuk modifikasi diri Betul, juga pastinya. betul. Dari ketiga role model ini akhirnya aku menerapkan yang namanya ambil tiru modifikasi dan ternyata memang itu betul adanya. Walaupun memang yang menjadi tantangan buat aku adalah gimana aku bisa memunculkan warna yang berbeda. Warna yang berbeda betul. Dan Warnanya, itu adalah warnanya James sendiri. Diri gitu, sendiri ya, gitu. Betul. Lalu tantangan yang lain mungkin di beberapa tahun terakhir pastinya adalah kita menghadapi penikmat sepak bola yang kritis sekarang. Oke, ya. Karena penikmat sepak bola itu kan pasti udah generasi. Betul. Begitu. Dan informasi tentang itu juga kan udah banyak banget ya kan. Sangat beragam, sangat berwarna dan sekarang itu cenderung orang tuh pingin lebih tahu teknisnya. Yes. Jadi ya sekarang aku lebih ingin untuk mendalami itu. Lebih dalam lagi dan aku sangat bersyukur banget karena aku sempat punya pengalaman setahun aku ninggalin dunia ini, dunia industri dan aku kerja di klub bola. Oh, oke. Di kampung halaman aku di Kabupaten Sleman. Jadi setahun aku di klub bola sebagai PR pada saat itu justru memang sangat membuka cakrawala yang baru. Apalagi kalau misalkan aku ngebawain Liga Indonesia ya. Begitu. Karena apa ya, unsur emosional dalam jati diri sportcaster itu juga ada. Jadi ketika aku bawain Liga Indonesia, di situ ada emotional bonding. Karena kita jauh lebih dekat. Ya. Kita bisa punya impact juga dengan perubahan yang ada yang nyata. Kalau aku bandingin misalkan aku ngomongin klub Eropa, oh ya pasti excited. Pasti excited. Kita dapat hegemoninya. Kita dapat apa ya? Seru-serunya gitu. Apalagi kalau misalkan punya bobot ilmu lah tentang sepak bola Eropa. Pasti ada yang dibanggakan. Apalagi misalkan kayak gue suka Liverpool nih, ketemu sama yang suka Liverpool kan jadi kayak ada bondingnya gitu. Tapi apa yang membedakan dengan kecintaan gue dengan klub Eropa dan kecintaan gue dengan klub lokal Indonesia ya. Itu yang beda ternyata. Itu yang aku temuin. Koneksinya ya. Ternyata koneksinya yang berbeda. Aku jauh lebih menjiwai di saat aku ngebawain Liga Indonesia gitu. Karena di situ aku bisa mengkritisi. Tapi ya dengan cara yang bijak gitu. Kenapa sih aku kritisi? Karena aku juga pingin loh kita maju. Sepak bola kita tuh bisa berkembang begitu. Dan ketika aku di klub bola, apalagi di situ, aku jadi tahu lagi, oh ternyata kita tuh di sini ya. Oh kita tuh masih jauh banget ya. For example, aku kerja di PSS Sleman. Aku suka Liverpool. Aku nggak bisa untuk bandingin. Ini nggak apple to apple. Dan dari situ aku tahu, oh ternyata nggak apple to apple-nya itu jauh banget. Oh ternyata tuh klub kita tuh tertinggalnya 10 tahun itu betul adanya. Dan penyebabnya ini gitu ya. Apa yang kita harus lakuin ya? Betul. Oh ternyata butuh waktu ya. Nah itu sih sebetulnya yang memang aku bisa gambarin di sini. Ini baru pertama kali juga karena memang jarang diundang podcast. Dan ini experience yang seru banget. Aku jadi seneng untuk ngobrolin ini karena ini semuanya berbalut dengan edukasi juga. Gitu. Apalagi juga untuk penikmat sepak bola Indonesia. Kritis boleh, tapi yuk kita juga sama-sama bangun lah gitu ya. Bangun ekosistemnya, kita bisa untuk membangun lagi knowledge yang kita punya. Karena kan memang banyak rata-rata penikmat sepak bola Indo itu ngebandingin kan comparison dengan Eropa atau mungkin juga kalau Indonesia itu Jepang atau Korea Selatan. Tapi kita lihat dulu yuk di liga kita, kalau seandainya dilihat dari helicopter view itu masih jauh ya. Kita masih long way to go.
gitu. Nah, wah seru banget nih ceritanya tentang sepak bola kalau udah ngobrol sama James nih ya. Banyak banget knowledge-nya dari mulai A sampai Z gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya James di industri sepak bola juga bisa membantu untuk meningkatkan Amin. industri sepak bola Indonesia ya. Amin. Nah, the next question nih, James, tantangan terbesarnya menurut James nih di dunia di era digital ini sebagai sportcaster itu apa sih? Dengan sekarang kan berbagai macam media yang nggak hanya televisi, ada YouTube juga gitu mungkin yang si siaran sepak bola tuh ada di mana-mana gitu kan. Tantangannya buat James sendiri tuh apa sih di era digital ini? Di era digital yang pasti memang inilah yang dinamakan seni penyampaian ya. Karena sekarang bukan cuma di TV aja kan. Betul. Sebetulnya, Ya. tapi di YouTube udah Betul, banyak betul. banget, dan di berbagai platform, termasuk juga di sosial media, Ya. you name it lah, Ya. Instagram, TikTok, YouTube, X, Yap. Facebook, semuanya berlomba-lomba, semuanya berlomba-lomba untuk menyampaikan edukasi, Betul. menyampaikan kegemaran mereka terhadap sepak bola, Ya. atau bahkan mencari engagement, ya macam-macam. Ya. Oke. Tantangannya adalah kembali lagi dengan apa yang tadi sempat aku sampaikan, Mas James, di awal, apabila ya aku juga perlu untuk memodifikasi diri aku bahwa aku perlu melihat lebih luas lagi. Bahwa dengan industri digital yang makin berkembang, makin maju, kita juga dituntut untuk bisa ngikutin perkembangan zaman yang sangat-sangat modern. Dan justru memang dengan adanya digitalisasi yang mulai meningkat setiap tahunnya, ini apalagi kalau misalkan kita ngomongin sepak bola ya, di situ mulai banyak lagi yang namanya aplikasi-aplikasi terkait dengan sepak bola ya. Bagus juga. Ya. Tapi gimana cara kita bisa memanfaatkan itu? Kita bisa untuk apa ya? Memanfaatkan yang namanya privilege. Karena justru digital maju, ya kita harus bisa untuk memanfaatkan apa yang maju, ya, gitu. Untuk diri kita dan untuk sesama sih sebetulnya. Nah, kembali lagi kita kan tadi di awal ngomong awal mulai karir James sendiri di dunia apa namanya modeling, terus sampai ke casting ke Jakarta gitu. Peran keluarga dalam mencapai hal itu apa sih? Apakah pernah mungkin orang tua nganterin kah ke casting ke Jakarta atau gimana gitu? Boleh diceritain mungkin James. Peran keluarga yang paling signifikan ya, buat aku ibu sih. Ibu, oke. Ibu, karena banyak memori yang aku laluin bareng sama ibu. Karena salah satunya tuh yang paling ngena itu adalah aku mungkin bisa saja nggak ke Jakarta sebetulnya. Ya. Tapi karena ibu yang tahu infonya, sehingga itu yang mendorong aku untuk apply. Jadi ketika aku dapat fellowship yang tadi aku sebut di awal, itu namanya adalah MNC Talent Academy. Dan info dari MNC Talent Academy ini itu ada di Running Text RCTI. Running Text itu kan nggak semua orang mungkin kayak ngeh dan baca ya. Iya betul. Tapi nggak tahu kenapa ibu di kantor dan dia lihat itu dan dia sampein ke aku, kirim portofolio ke sini gitu, karena MNC Talent Academy beasiswa 6 bulan dan dapatkan kontrak manajemen di Jakarta 5 tahun. Jadi pada saat itu memang itu ibu yang lihat. Dan memang kebetulan aku sudah punya keinginan di awal tahun 2012 untuk ke Jakarta dan pingin banget punya manajemen. Tapi ya dibukakan jalannya itu ya perantaranya dari Tuhan ke lewat mama, ke ibu dan ke aku, dan pada saat itu aku langsung bergerak untuk kirim portofolio itu. Jadi memang kalau nggak ada peran ibu, mungkin aja aku nggak ada di Jakarta, pikiran ke Jakarta sebetulnya. Dan ada satu lagi kisah yang mungkin bukan menjual kesedihan di sini, tapi ya kita sama-sama belajar di Jumbo. Iya. Tapi memang betul adanya banget. Jadi sebelum aku berangkat untuk karantina Coverboy, itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum berangkat. Kalau karantina itu kan butuh budget ya. Yang kita memang perlu untuk sediakan. Dan pada saat itu budgetnya memang
kalau kita hitung di zaman sekarang ini di 2025 mungkin terkesannya dikit gitu. Bisa lah. Tapi di saat itu dan dengan situasi kondisi yang ada berat. Dan aku sempat bilang ke mama bahwa mah kelihatannya nggak usah deh gitu, karena aku nggak mau ngerepotin ibu. Begitu. Dan di situ ada satu message-nya ibu adalah jadi ceritanya ibu itu mau gadein motor. Jadi gadein motor agar aku bisa berangkat ke Jakarta, karantina ke Jakarta. Gitu. Ibu cuma bilang, kamu nggak perlu untuk mikirin ibu. Di sini ibu bisa provide kamu ini. Jadi maksimalin. Kamu punya mimpi, kamu harus dapetin mimpi kamu. Begitu. Nggak perlu untuk mikirin balas budi dan lain sebagainya. Enggak. Ibu punya, ibu bisa untuk menjaga diri ibu. Justru yang ibu pikirin adalah gimana kamu bisa berkembang. Karena mungkin ibu nggak bisa nampingin kamu. Seperti itu. Jadi itu momen yang emosional banget sebetulnya. Pastinya. Sampai sekarang ini aku masih ingat. Jadi banyak sih sebetulnya cerita tentang aku dan ibu sebelum aku ke Jakarta. Jadi kalau ditanya peran keluarga seperti apa ya, ibu itu menggambarkan sekali peran yang sangat-sangat penting besar buat aku. Nah, dan seperti yang kita ketahui ini kan James nih baru menikah nih ceritanya ya. Fresh graduate. Nah, dari seorang yang single yang biasa menjalani kehidupan sendiri, meskipun mungkin punya pacar ya gitu kan. Cuman kan beda ya, menikah sama pacaran kan beda pastinya, beda jauh. Beda ya ternyata ya. Beda jauh. Nah, boleh nggak diceritain nih bagaimana sih perasaannya untuk seorang James sendiri menjalani kehidupan pernikahan yang baru banget nih, masih anget banget nih. dan diceritain lah gimana maksudnya bedanya antara James yang sebelum menikah adalah seorang Jamesnya sendiri gitu, hidup sendiri, dengan sekarang yang sudah harus rumah dengan pasangan gitu kan. Pasti ada shock-shocknya lah, ada apa namanya ya? Jet lag sih. Jet lag, ada perilaku dari pasangan yang kayaknya dulu nggak gini nih gitu. Boleh diceritain, James? Waduh, ini question yang sangat menjebak ya. Jadi yang pasti kalau ngomongin perbedaan, ya perbedaan yang paling ketara banget dan sangat jelas sekarang ini karena masih baru ya, adalah tanggung jawabnya berbeda. Betul pasti. Gitu. Kalau pacaran ya kita ada tanggung jawab, tapi tentunya memang tanggung jawabnya mungkin ya bebannya tidak sebesar ketika sudah menikah ya, berumah tangga, berkeluarga gitu. Tapi aku mensyukuri ketika memang aku ketemu sama istriku yang sekarang. Ya jelas lah istrinya saat ini dan selamanya. Karena istriku ini itu adalah doaku. Jadi kenapa aku bisa menggambarkan doaku? Ini bukannya melebih-lebihkan, tapi memang betul adanya. Jadi sebelum aku ketemu sama istriku ini, dulu zaman SMP. Jadi aku udah tahu zaman SMA. Sudah kenal dari zaman SMP itu? Iya. Sudah lama jadi, juga ya. Aku kelas 3 SMP, dia kelas 1 SMA. Beda sekolah sebetulnya. Jadi aku tahu dia itu dari adik kelasku yang sepupuan. I see. Gitu. Terus masih zaman BBM-an. Jadi dulu kan sering ada ya broadcast pin randomly gitu. Tapi waktu itu aku minta langsung ke adik kelasku ini. Dan udah setelah aku minta, aku lihat display picture-nya, wah dari situ aku langsung terpana. Langsung jatuh cinta di situ. Langsung jatuh cinta padahal belum ketemu kan. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak berani chat. Jadi aku cuman liatin aja gitu. Terus habis itu Facebook ya, Facebook kan. Terus aku add. Tapi aku cuman liatin aja. Jadi aku nggak berani buat berinteraksi sama sekali. Sama sekali. Tapi mungkin ya si bocah ini, si James muda ini dulu saking kesemsemnya jadi kebawa dalam doa mungkin kali ya. Kayak ini nih gambaran jodohku nanti nih gitu. Udah kepikiran untuk jodoh. Udah kepikiran. Kelas 3. Udah kepikiran. Terus SMA ya mungkin SMA hilang timbul lah gitu kan, karena memang SMA ada cerita yang berbeda. Masa muda yang sesungguhnya di situ kan sebelum
masuk ke perkuliahan. Dan ternyata memang di saat aku udah ke Jakarta di 2016, nggak tahu kenapa, pada saat itu kan era awalnya Instagram ya. Yes. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi pada saat itu aku keinget namanya dia. Aku ketik lah. Search lah ya. Dapatlah itu Mas James. Oh ini nih yang aku suka dulu nih. Terus aku follow. Nah dari situ tuh aku udah di Jakarta, aku udah kerja. Dan mungkin aku merasa bahwa kondisi yang sekarang aku jauh lebih percaya diri karena udah gak sebocah pada saat itu. Jadi tapi by the way dari SMP kelas 3 itu sampai di 2016 itu belum pernah kenalan sama sekali atau gimana? Tahu aja, belum tahu pernah aja. ketemu Mungkin langsung aku gitu? sempet chat gitu tapi nggak pernah ketemu langsung. Oke. Ya karena dia cuek juga ya. Jadi apa ya, aku chatnya kapan, balesnya 3 hari kemudian, sampai setahun kemudian gitu. Terus 2016 itu ketemu, memberanikan diri untuk ketemu, padahal aku di Jakarta. Dia masih di Jogja. Okay. Jadi saat itu pertemuan pertama kalinya dia lagi magang. Oke. Gitu. Dan aku bela-belain dari Jakarta pulang ke Jogja itu justru memang bukan untuk pulang ketemu keluarga ya, tapi gimana caranya aku bisa ketemu sama dia. Ya udah tuh ketemu lah pertama kali 2016 Mas James. Dan di situ aku lebih ngerasain lagi, oh ini yang dinamakan jatuh cinta pandangan pertama ya gitu. Terus sampai pada akhirnya mulailah untuk memberanikan diri buat chat gitu. Tapi tetap sama aja, lama banget balesnya. Lama banget. Mungkin realistisnya ya adalah ya dia mikir ya gue di Jakarta, lu nggak mungkin dong tiap hari ketemu sama gue gitu kali ya. Itu misalkan jadian pun LDRan gitu kan. Kayaknya dia juga nggak kepikiran untuk LDR pada saat itu. Dan ada satu momen ini momen yang memang apa ya, menggambarkan kalau dulu aku pernah sealay itu. Jadi aku dulu mengidolakan sosok dari Rangga di ADC. Yoi, pujangga yang sesungguhnya. Iya. Waktu itu aku ke Jogja sebetulnya tujuannya sama, pingin ketemu sama dia sebetulnya. Tapi pada saat itu dia lagi perform di Semarang. Jadi aku gak bisa untuk nemuin. Uniknya pas aku mau pulang dia baru datang. Oke. Aku udah sampai stasiun tuh, ya kan? Dan ini ceritanya ini film banget ya. Iya, ini juga ya. Bagi produser manapun yang mendengarkan cerita ini mungkin bisa ya diangkat menjadi film, bisa jadi ya. Bisa jadi ini. Jadi biasanya kalau aku pulang ke Jogja itu pulang kan naik kereta. Nah, sejam atau 2 jam sebelumnya memang aku sengaja udah datang duluan karena aku nongkrong sama sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat SMA. Nongkrongnya di selatan dari stasiun, ada angkringan, nggak jauh dari Pasar Kembang. Jadi kita tuh kalau nongkrong di situ, ya buat nemenin aku doang sih sebetulnya. Nah, pada saat itu ada satu sahabatku yang aku ajak buat ngobrol, dan dia bisa. Lalu aku ngomong sama dia, pakai bahasa Jawa lah. Aku pengen banget nih ketemu sama, nama istriku Cynthia. Aku pengen banget untuk ketemu sama Cynthia. Gimana ya, tapi aku udah beli tiket. Dia dengan santainya sahabatku bilang, ya udah, kamu kalau seandainya mau ngejar cinta sejati, mendingan itu diganti tiket keretanya. Kamu beli tiket pesawat besok pagi kan bisa toh. Ada duit nggak kamu gitu? Pas aku lihat, ada sih gitu kan. Ya udah, akhirnya aku cancel itu tiket keretanya. Ganti langsung tiket pesawat. Aku beli tiket pesawat jam 6 pagi. Jadi sebelum aku berangkat memberanikan diri untuk ke rumahnya istriku Cynthia, aku nulis syair. Wow. Gitu. Aku nulis syair yang bantuin sahabatku ini. Karena kebetulan kita juga punya ketertarikan yang sama dengan puisi, syair gitu. Aku tulislah di situ. Udah aku lipat. Malam itu jam 11:30 jalan lah itu. Aku dari angkringan sampai rumahnya dia, lumayan jauh. Terus udah chatting-chattingan tuh, ya kan? Pas aku sampai depan rumahnya dia, HP aku mati. HP aku mati. Aku lihat itu ibunya lagi nyuci. Dan aku pakai helm Gojek kan. Jadi temanku tuh cuma punya helm tuh Gojek, nggak ada kacanya lagi, ya kan?
Aku cuma mikir ini kalau seandainya aku malam-malam permisi bu, Iya, permisi bu, iya. dipikirnya ada yang pesen atau gimana gitu kan. Takutnya nanti malah diusir gitu. Tapi HP juga nggak nyala. Akhirnya aku bilang sama temanku, ayo kita cari tempat buat ngecas gitu. Malam-malam tuh. Malam-malam jam 12 atau jam setengah 1 pagi itu. Akhirnya aku ketemu pos kamling, ada colokannya di situ. Aku ngecas di situ. Pas udah nyala, waduh aku masih ingat juga nih. HP aku dulu tuh Xiaomi. Xiaomi yang masih aduh kadet banget ya pokoknya. Terus pas udah nyala, aku buka line kan karena memang dulu chattingannya pakai line, belum ada WhatsApp. Gak dibalas sama sekali. Wah udah tidur nih kayaknya nih gitu. Ya kan karena memang udah pagi lah itu kan jam 1. Udah jam 1 kan. Wah Rasido ketemu gitu kan, bahasa Jawanya kan gitu. Terus dengan berat hati itu aku cuman bilang sama temanku, udahlah kayaknya emang belum jodohnya buat ketemu. Terus suratnya gimana ya gitu. Temanku bilang udah dilempar aja suratnya gitu. Terus udah suratnya tak lempar pas banget di depan pintu. Oke. Pulang dari situ aku nangis. Kayak ini adalah momen paling alay sebetulnya. Agak tahu kenapa aku pulang dari situ nangis mas. Nangis. Sahabatku mungkin kaget juga karena ya yang dia tahu adalah sahabatnya si James ini brengsek gitu. Iya. Cewek mungkin bukannya gampangin ya, tapi kayak apa sih dapet lah gitu. Tapi kenapa ini kok sampai nangis? Sampai gitu nangis ya? kayak gitu. Terus akhirnya turun kan, dia rumahnya di Jalan Kaliurang atas. Cynthia turun sampai di depan UGM, Jalan UGM gitu, Jalan Kaliurang deket UGM, makan sate pagi-pagi tuh. Sambil nangis aku. Ini sebelum ke bandara berarti kan? Sebelum ke bandara masih jauh kan, iya. masih panjang perjalanan tuh, karena kan jam 5 harus sampai. Ya udah tuh ditemenin sama sahabat aku ini. Cuman di situ dia bilang, udah yang namanya cinta itu pasti nanti ketemu jalannya gitu. Ya udah dari situ tuh. Ya walaupun memang aku nggak langsung deketin ya karena as always setiap aku chat tuh pasti balasnya lama. Cuman memang dari situ aku sudah apa ya, mungkin bahasa kakunya adalah terpatri. Nama Cynthia di dalam hatiku. Dalam hati ya. Sooner or later pasti aku bisa ketemu sama dia gitu. Kapanpun itu ya. Jadi pokoknya intinya pada saat itu emang sama sekali nggak ketemu tuh sampai flight itu nggak ketemu sama sekali. Tidak ketemu mas sampai akhirnya 2023 akhir baru bisa untuk ketemu dan aku confess sama dia. Itu 7 tahun kemudian berarti? 7 tahun kemudian. Wow. Long stories, dan ya aku nyampein ke dia. Dulu aku jadi apa ya, bisa dibilang itu adalah pemuja rahasia Sheila on 7. Yoi. Biasa anaknya tuh menyatukan apa yang didengar lagu. Aku suka banget dengerin lagu kan, apalagi Sheila on 7, dan aku satukan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan percintaan. Jadi aku bisa menggambarkan dulu kisahku ke Cynthia tuh semacam penggambaran lagu pemuja rahasia karena Cynthia ulang tahun aku kirimin bunga. No name. Wow, oke. No name. Dia lulus kuliah, aku kirimin lagi. No name juga. Iya. Kenapa no name? Karena masih bunga mawar, belum bunga tabungan deposito ya. Jadinya no name. Terus 2023 pas ngedate habis dari gereja itu, Mas. Ya, habis dari gereja. Aku juga bingung kan sebetulnya. Aduh, masa iya sih confess? Kok masih belum siap ya lidah ini buat berkata-kata kan. Cuman memang uniknya, jadi di gereja di depan patung Yesus lagi melambaikan tangan. Di situ aku bawa dalam doa kan, dalam hati kan, aduh Tuhan ini gimana ya. Aku udah ada nih keberanian sebetulnya untuk nyampein, tapi kok lidah tuh masih kaku ya. Masih keluh ya. Iya masih keluh gitu. Terus tolong dong kalau memang dia jodohku lancarin ya gitu. Itu aku bawa dalam doa dalam hati. Terus pas udah pulang, jadi aku gereja itu pada saat itu ya di katedral. Karena dia pingin ke katedral. Terus nungguin parkiran kan lama tuh ya kan. Di mobil nggak tahu kenapa Mas. Itu semuanya aku buka tuh. Beberapa hal-hal yang dia tuh nggak pernah tahu dan akhirnya dia jadi tahu dan dia shock di situ. Nah, udahlah dari situ ya perjalanan memang tidak semulus itu, tapi berjalan lancar semuanya sampai pada akhirnya lamaran dan menikah. Jadi kalau misalkan mau ngomongin gimana
realita setelah menikah dan ini udah 1 bulan ya, 1 bulan masih baru juga kan tentunya kalau 1 bulan. Kalau aku bisa menggambarkan ya, aku menikmati banget, menikmati banget karena aku rasa bahwa bahasa kasih, bahasa cinta yang saat ini kita jalanin usianya 10 tahun. Karena kan after 10 tahun pasti beda lagi, ya kan? Jadi aku mau menikmati hari-hariku sama dia dengan segala warna yang ada. Aku pengen nikmatin karena dari awal aku sudah aku sudah membawa namanya dalam doa. Jadi kembali lagi bahwa ketika Tuhan sudah kasih izin, Tuhan sudah kasih jalan di waktunya dia, dan sekarang kami berkeluarga, ya aku harus bisa untuk bertanggung jawab untuk menghidupi apa yang jadi mimpi aku. Gitu. Tuh kan. Seru banget, itu perjalanan cintanya aja James ini seru banget loh. Buat produser film nih, kalau misalkan kehabisan ide mungkin untuk bikin film, bisa ngobrol sama James. Dan ada kado dari sahabat aku. Ini bisa didengerin juga lagunya. Jadi kan aku minta tolong sahabatku di Jakarta, namanya Koko. Aku minta tolong, tolong dong cariin hashtag. Kan biasa kan, hashtag gitu untuk menggambarkan pernikahan, woy. Terus habis itu ada 3 opsi yang dia kasih. Apa aja tuh? Senja Purnama Mensintia, Kupuja Mesra Sintia, Senja Mencinta. Gitu. Terus aku pilih Senja Purnama Mensintia. Mencinta. Gitu. Terus udahlah sama sahabat aku ini dibikinin video. Jadi 1 minggu atau 2 minggu sebelum aku pulang ke Jogja untuk mempersiapkan pernikahan sampai dengan hari H, dia punya ide gitu untuk bikinin kayak video teaser lah, H-1 atau di hari H nanti di play gitu, kan. Terus kita bikin video. Malamnya aku bilang sama dia, kayaknya Senja Purnama Mencinta ini cocok deh jadi judul lagu gitu. Lo bikinin lah lagu, aku bilang kayak gitu, bercanda. Karena kan memang dia penyanyi gitu. Terus nggak tahu kenapa ternyata dia diem-diem udah kong kali kong sama istriku. Ternyata beneran dijadiin lagu. Senja Purnama Mencinta. Dan itu di play pada saat pernikahan? Iya. Wow. Dinyanyiin bahkan, bukan di play, dinyanyiin. Wow. Senja Purnama Mencinta. Begitu. Cool. Dengerin lagunya. Sumpah itu lagunya ya mirip-mirip lagu Dilan lah. Menggambarkan kisah kasih dari Dilan, tapi kalau Dilan nggak selesai kan, nggak sampai nikah gitu. Kalau ini sampai selesai, dia sampai nikah. Yoi, mantap. Aduh, itu baru kisah cinta. Nanti kita masih ngobrol, masih banyak lagi nih. Masih panjang. Waduh, boleh. Sampai jam 4:30 subuh kayak. bisa. Oke, ini Mens Mania di rumah juga pasti pengen tahu nih, kalau misalkan seorang James ini punya nggak sih prinsip atau pegangan hidup yang James pegang dari dulu sampai sekarang nih nggak berubah gitu? Ada nggak? Misal mungkin jangan orang tua atau apa gitu? Prinsip dalam hidup. Sebetulnya pesan dari ibu ya. Pesan dari ibu sederhana. Apa tuh? Mau bagaimanapun kondisimu, di atas dan di bawah, tetap rendah hati. Tetaplah senyum. Dan tetap menjaga adabmu sebagaimana kamu adalah orang Jawa. Kamu tuh wong Jowo. Jangan sampai hilang Jowone. Gitu. Jadi tetap andap asor. Andap asor tuh ya rendah hati. Begitu. Itu yang memang ya sampai sekarang puji Tuhan aku tetap bawa dengan komitmen ya. Begitu. Ya selebihnya belajar dari pengalaman diri sendiri dan juga pengalaman orang-orang yang ada di sekitar sih. Ya pengalamannya Mas James mungkin. Aku observan. Jadi aku sangat senang dengan kisah struggle kerabat, orang-orang terdekat gitu. Dan ya siapa tahu dari apa yang aku dengar itu jadi lecutan buat aku. Jadi atau kita dapat sesuatu lah ya. Betul. Dan itu sering kali kan kita dapetin. Ya sama halnya seperti hikmat yang Tuhan kasih kan. Kita nggak pernah tahu kapan datangnya, tapi berjaga-jagalah bahwa setiap hari pasti kamu bisa untuk menemukan hikmat itu. Betul. Tergantung kepekaan kita sebagai manusia. Begitu. Kalau udah kita ngomongin prinsip, sekarang kita balik lagi ke
dunia sepak bola nih James nih. Dunia sepak bola. Waduh, panjang nih sepak bola ini. Oke. Kalau menurut James sendiri nih, peran James sekarang di dunia persepak bola Indonesia itu apa sih? Terus mimpinya James untuk sepak bola Indonesia itu apa? Peranku ya sejauh ini masih di depan layar. Sebagai sportcaster. Sebagai sportcaster. Ada niatan nggak untuk balik lagi ke menggeluti atau bekerja di balik layar lagi di klub kah gitu, atau di PSSI kah gitu? Ya. Itu dia. Jadi kalau untuk sekarang ini memang yang aku bisa untuk dedikasikan buat sepak bola pada umumnya ya, bukan cuma untuk sepak bola lokal, tapi memang besar mimpiku adalah gimana aku bisa berdampak dengan sepak bola lokal yang ada. Ya apapun caranya, apapun mediumnya, aku ingin maksimalin semaksimal mungkin di situ. Kalau untuk sekarang ini jalan Tuhan adalah untuk aku bisa melayani penikmat sepak bola Indonesia dengan di depan layar. Kalau dengan pengalaman sebelumnya setahun aku kerja di PSS Sleman, aku sangat menikmati dan sebetulnya memang aku bisa pahami kalau masih ada unfinished business sebetulnya. Karena setahun ternyata masih kurang. Masih kurang pasti ya. Sangat-sangat masih kurang. Aku masih ingin lebih dalam lagi, pingin lebih lama lagi. Dan aku jadi tahu ternyata ya kerja di klub bola ya kerja selayaknya kantor. Dan sementara sebelum aku kerja kantoran kan aku kerja di lapangan. Jadi ternyata tuh dunianya beda banget yang mungkin kalau di lapangan kita dituntut untuk bisa improvise, ya untuk bisa membawa diri yang baik, merepresentasikan diri yang baik gitu. Tapi kalau seandainya udah di kantor, nah itu pengalaman yang baru. Tapi aku rasa bahwa aku masih banyak kurangnya, sehingga aku masih merasa bahwa ini unfinished business gitu. Apalagi juga pada saat itu aku sebagai PR dan memang lebih sering untuk turun langsung ke lapangan buat ngobrol sama komunitas ke komunitas, dan aku sangat menikmati banget di situ. Aku merasa bahwa seperti ini ya handling community, seperti ini ya aku berkomunikasi sebagai representatif dari PT dari klubnya begitu. Dan aku sangat bersyukur karena mereka menerima dengan baik, dan dari situ sih sebetulnya jadi wujud kecintaan mereka terhadap klub itu sama dengan apa yang aku rasakan di dalam. Karena aku berawal dari fans juga sebetulnya gitu. Tapi aku dapat kesempatan untuk berada di dalam begitu. But we have to change. But we have to change from doubters to believers ya. Jurgen Klopp. Itu Jurgen Klopp banget. Dan itu aku sampaikan di awal bahwa iya kita perlu untuk mengubah mindset. Mindset itu nentuin mentality juga. Nentuin mindset juga. Jadi saling berhubungan lah ya. Bersinergi begitu. Dan itu yang memang aku masih belum dapetin ketika aku di dalam. Aku masih merasa bahwa wah ini harusnya bisa lebih nih. Ini harusnya bisa jauh lebih rapi nih, seperti itu. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah ada keinginan untuk balik lagi? Pasti. Sangat besar. Apalagi untuk klub yang aku suka ya, yang aku cintai nih, PSS Sleman. Tapi kalau untuk mimpi besarnya lagi, of course aku pingin ada di federasi ya. Ya kalau memang ada jalan ya nantinya ya, aku pengen banget sih lebih. Mudah-mudahan ada nanti ke situ. Amin. Ada kenalan gak sih Bang? Boleh lah. Jadi bisa mendedikasikan ya diri untuk ya selain aku dapat ilmu baru, belajar dari orang-orang yang ada di lingkup perbolaan ini, dan aku lebih suka mendengar juga sih sebetulnya. Aku mendengar, aku catat. Karena yang penting itu adalah jangan banyak bicara. Lebih sering untuk buka telinga, mendengar, bicara secukupnya, take an action. Gitu. Betul. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, menurut James, sekarang kan dunia hiburan udah cukup maju ya di Indonesia ya, dan banyak sekali generasi muda yang ingin masuk ke dunia hiburan Indonesia. Harapan James terhadap generasi muda ini yang baru mau masuk ke industri hiburan, atau tipsnya lah dari James tuh apa sih? Ada nggak tips khusus untuk para generasi muda yang baru pengen masuk ke dunia industri hiburan Indonesia? Apa ya? Karena kan sekarang banyak banget yang instan gitu kan, tiba-tiba jadi aja gitu. Tipsnya sih sebetulnya
Tapi maksud saya tuh yang instan ini kan kebanyakan mostly nggak bertahan lama kan, ya kan? Kalau kayak mie instan dimasaknya cuma 3 menit habis itu habis gitu. Nah, biar nggak seperti itu, menurut James tuh Mas, tipsnya apa sih? Apa yang bisa membedakan kita dengan kompetitor lain di industri entertainment gitu ya? Ya karena sekarang ya seperti kita banyak tahu lah, nggak usah seni peran lah, kayak seni suara, penyanyi, banyak sekali kompetisi-kompetisi yang ikut-ikutan gitu ya. Apa ya? Oke, jadi ini buat pendatang baru atau mungkin yang punya mimpi begitu ya, jadi untuk sportcaster lah, mimpi jadi pemain sinetron lah gitu. Ya. Yang pertama, nggak lain dan nggak bukan itu adalah temukan jati dirimu yang asli. Karena ya apa sih yang bisa untuk kita tonjolin selain memang keaslian dari diri sendiri, authentic, being authentic aja sebetulnya. Tapi ketika memang sudah ada di titik dimana itu adalah titik yang kamu inginkan, gimana caranya untuk bisa konsisten adalah tetap harus menyediakan ember-ember untuk kamu belajar. Gitu. Karena kita bisa temuin keran dimanapun sebetulnya. Betul. Tapi kita lupa untuk menyediakan embernya. Mungkin aja karena kita sombong. Begitu. Betul. Tapi dengan kita punya kesadaran diri, kita punya keinginan untuk terus memodifikasi diri, terus belajar, that's why kita perlu untuk sediain ember. Betul. Gitu. Kalau seandainya memang kau bisa ketemu sama keran yang tepat dan kau bisa mengisi embermu dengan penuh, itu rezeki buat kamu. Betul. Tapi jangan lupa juga bahwa apa yang kamu dapetin itu adalah titipan yang berharga dari Yang Maha Kuasa. Betul, kan. Betul. Sehingga ujung-ujungnya muaranya adalah gimana kamu bisa untuk melayani. Karena itu yang menjadi salah satu bekal aku buat saat ini dan seterusnya. Begitu. Jadi ya buat yang baru, buat yang saat ini lagi struggling, buat yang mungkin saat ini tengah menikmati apa yang sudah diperjuangkan, atau yang masih ada di daerah tapi masih ngawang-ngawang, be brave juga. Begitu sih sebetulnya. Dan kalau boleh saya tambahin sih, sebenarnya kalau saya pribadi sih punya prinsip jangan pernah merasa sudah. Ya. Karena sudah itu bahaya. Ya. Sudah. Betul. Gue sudah terkenal. Ya. Sudah kaya. Itu yang bikin bahaya sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Iya, betul. Nah, jadi apa ya? Kalau Tuhan masih kasih koma ya berarti nggak usah mikirin titiknya di mana. Itu terusin aja dulu. Dari Tuhan aja. Kalau aku sih sebetulnya karena mungkin apa ya, aku suka banget ngayal gitu. Ini hobi bahkan kayak kadang kalau misalkan di rumah, apalagi sekarang kan udah ada istri gitu. Kalau misalkan sebelum berangkat kerja kan istri udah berangkat kerja duluan. Aku di ruang tengah tuh ngayal, gue pengen deh one day ada di billboard. Gue pengen nanti bawain acara apa kayak gitu. Masih kok. Tapi itu penting loh. Ini, karena kalau orang nggak punya impian jadinya hampa hidupnya. Berhenti di situ, stuck aja ya kan. Jadi aku gila dengan diriku sendiri. Nah kalau James nih punya nggak harapan atau project ke depan? Where do you see yourself in 5 years gitu? Di mana ya nanti 5 tahun? 5 tahun ke depan. Seru nih pertanyaannya nih. Seru banget nih. Jadi 20 tahun saat itu aku harus melihat diriku sampai umur 30. 10 tahun. 10 tahun, ya. Dan ini masih sisa sebetulnya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sekarang aku 28. Aku menuju ke 30 masih 2 tahun. So, aku masih belum sepenuhnya achieve apa yang aku impikan di usia 20. Begitu. But we never know. Karena ketika aku sudah menikah juga aku merasa bahwa ya we don't even know miracle datangnya kapan aja. Tapi aku tetap melihat diriku bahwa di umur 30 aku setidak-tidaknya ya Mas James, setidak-tidaknya aku bisa ada di titik pijakan yang jauh lebih settle.
dengan karirku di bidang pekerjaan yang aku saat ini geluti dan aku nikmatin. Kalau 5 tahun ke depan aku sudah berada di James yang lebih matang, James yang jauh lebih dewasa, dan James yang bijak karena 5 tahun ke depan berarti aku bisa menggambarkan bahwa apa yang aku kerjakan tentunya bukan hanya concernnya di industri ini aja, gitu. Tapi aku ingin jauh lebih bisa melayani lagi sih. Begitu. Jadi Mantap. Hopefully aku bisa menjadi pelayan Tuhan. Sooner or later. Tapi juga di lain sisi aku tetap fokus dengan mimpiku. Aku ingin berada di panggung yang besar untuk membawakan ajang pencarian bakat. Aku membawakan, for example, acara yang game show maybe, karena ya aku masih menunggu sekarang. Apa aja pokoknya what comes next gitu. What comes next pokoknya kita hadapin gitu ya. Betul. Nah, seru banget nih hari ini kita ngobrol sama James Purba dari pengalaman hidupnya, dari awal karirnya, dari bagaimana seorang ibunya itu berperan besar terhadap perkembangan karirnya James Purba. Jadi kita mau terima kasih banget nih James sudah datang ke Victory for History hari ini, ngobrol-ngobrol seru bareng kita. Dan buat teman-teman Men's Mania, viewers di rumah, kalau mau seruan bareng sama kita dan suka dengan episode ini, jangan lupa ditonton dan follow Men's Daily di tema Victory for History. Follow juga di YouTube-nya, di Spotify, di Instagram dan TikTok, dan share ke semua teman kamu yang butuh cerita, dengerin cerita narasumber kita. So sampai ketemu di episode berikutnya. Kita tutup aja langsung. Ngomongin apa aja, asal laki. Yo. Ngomongin apa aja, asal laki.